Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Ia, kita masih mendapatkan kesehatan sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Karena perjuangan ia dan para sahabat, kita masih bisa merasakan indahnya Islam sampai saat ini. Perkenalkan, saya Asmiranda, NIM 23407500079. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana membangun paradigma Qurani. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli. Isi ajarannya lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran tempat berkonsultasi, lalu menjadikannya sebagai suluh kehidupan. Apa sih yang dimaksud paradigma Qurani? Paradigma Qurani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Dinyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Menurut Kunto Wijoyo 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Mengapa paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern? Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tujuan Al-Quran diturunkan menurut Al-Khardawi ada 7. Yang pertama yaitu meluruskan akidah manusia. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh, mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Dalam sejarah peradaban, Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban. Dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Kekuasaan politik yang semakin luas, implikasinya kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka. Terbuka dengan tambah subur dan tentu lebih merata. Secara mendalam, faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dan dalam waktu yang amat lama, maka jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek,
pengembangan budaya, bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam pada saat itu. Pada saat keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah SAW menjadi role model, uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan, maka mereka pun melaksanakannya, dan setiap larangan yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkan larangannya. Para sahabat merupakan generasi terbaik dalam kacamata Islam, sebab mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, dan Rasulullah hadir di hati mereka. Demikian juga generasi berikutnya, yakni generasi tabi'in, menjadikan Rasulullah sebagai panutan, Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam keseharian. Sehingga yang tampak dalam kehidupan adalah generasi Qurani yang membawa rahmat dan berkah bagi alam semesta secara keseluruhan. Ada 5 nilai etik yang perlu dikembangkan manusia, yaitu murah hati, keberanian, kesetiaan, kejujuran, dan kesabaran. Selain masyarakat muslim menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dalam berbagai aspek kehidupan, faktor penyebab kemajuan pada zaman keemasan Islam adalah sikap umat Islam yang mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. Membangun argumen paradigma Qurani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Sejalan dengan pemikiran Arsenal tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju ketika mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Kemajuan yang dicapai dengan keberhasilan pengembangan iptek tentu akan membawa perubahan yang sangat dahsyat. Revolusi kebudayaan yang terjadi karena iptek telah mengantarkan manusia kepada kemajuan yang luar biasa. Kemajuan melahirkan kehidupan modern, dan kemodernan menjadi ciri khas masyarakat maju. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Esensi dan argumensi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pengembangan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan. Dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tak boleh dihentikan atau berhenti dalam proses pencapaian yang berarti berhenti dalam perjuangan. Suatu sikap yang dilarang dalam Islam. Maka Al-Quran harus dijadikan paradigma akan dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan. Paradigma Qurani dalam pengembangan iptek, misalnya, jelas memungkinkan munculnya ilmu-ilmu alternatif yang khas, tentu saja tidak sekularistik. Paradigma Qurani dalam pengembangan budaya juga akan melahirkan budaya masyarakat yang islami yang tidak sekuler dalam proses
hasil, dan aktualisasinya. Pengembangan ekonomi yang berlandaskan paradigma Qur'ani jelas akan melahirkan konsep dan kegiatan ekonomi yang bebas bunga dan spekulasi yang merugikan. Prinsip ekonomi Islam adalah tidak boleh rugi dan tidak boleh merugikan orang lain. Paradigma Qur'ani adalah proses menghadapi realitas sekaligus tujuan yang harus digapai dalam perjalanan hidup umat Islam. Sekian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.